Mengapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang haid justru tidak menggunakan diksi haid itu sendiri, melainkan Al-Quran menggunakan diksi berupa al-mahid, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid, bukan wa yas'alunaka 'anil haid. Mengapa demikian? Apa perbedaan antara al-mahid dengan al-haid? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, jika Al-Quran memilih diksi berupa al-haid, maka dari aspek bahasa, ini hanya menunjukkan kepada satu makna, tertuju kepada satu hal, yaitu darah yang keluar dari dinding rahim perempuan yang menyebabkan perempuan merasa sakit atau tidak nyaman. Maka ayatnya akan menjadi wa yas'alunaka 'anil haid, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah, haid adalah darah yang keluar dari dinding rahim perempuan yang menyebabkan perempuan merasa sakit atau tidak nyaman. Maka cukup sampai situ jawabannya. Tetapi Al-Quran bukan hanya ingin menjelaskan hal tersebut, tetapi ada hal lain yang ingin dijelaskan dan penting untuk dijelaskan. Oleh karenanya Al-Quran menggunakan diksi berupa al-mahid. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-mahid. Dan dari aspek bahasa, al-mahid ini menunjukkan kepada tiga bentuk atau tiga makna. Pertama, al-mahid menunjukkan kepada masdar mim. Kemudian al-mahid menunjukkan kepada isim makan yang menunjukkan keterangan tempat. Kemudian al-mahid menunjukkan isim zaman yang menunjukkan keterangan waktu. Jadi ada tiga aspek atau tiga makna dalam satu lafaz al-mahid. Maka ayatnya, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-mahid, jawabannya ada tiga. Qul huwa adza. Jawaban pertama menjawab tentang darah. Al-mahid adalah darah yang keluar dari dinding rahim perempuan yang menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman. Selesai, itu satu. Kemudian jawaban kedua tentang tempat. Maka fa'tazilun nisa afil mahid. Maka jauhilah perempuan yang mana mereka dalam keadaan al-mahid, dalam keadaan haid. Kenapa? Karena darah yang keluar tersebut itu berasal dari dinding rahim mereka. Maksudnya jauhi, jangan berhubungan badan terlebih dahulu. Karena darah tersebut membuat perempuan merasa tidak nyaman, juga merasa sakit. Jika berhubungan badan, maka itu akan menambah beban perempuan. Lagi pula darah juga itu adalah hal yang tidak suci seperti itu. Kemudian, jawaban ketiga menunjukkan tentang waktu, yaitu wala taqrabuhunna hatta yathurn. Dan janganlah kalian mendekati mereka, mendekati perempuan hatta yathurn, sampai perempuan dalam keadaan suci. Artinya darah tersebut itu hanya sementara. Ada waktu terpotongnya darah tersebut, ada waktu suci yang mana darah tersebut nantinya akan berhenti, baru boleh kalian mendekati perempuan tersebut atau berhubungan badan, seperti itu. Nah, jadi Al-Quran menggunakan diksi al-mahid. Pertama juga ini menghemat kata, ya. Kalau Al-Quran menggunakan diksi al-haid, maka akan panjang. Wa yas'alunaka 'anil haid, wa yas'alunaka an makanil haid, wa yas'alunaka an zamanil haid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, mereka bertanya kepadamu tentang tempatnya haid, mereka bertanya kepadamu tentang waktunya haid. Tetapi itu terlalu panjang, oleh karenanya disingkat dengan al-mahid, karena lafaz al-mahid itu mencakup ketiga hal tersebut. Ini adalah bentuk dari ketelitian dan kedalaman Al-Quran dalam memilih diksi yang paling tepat, sehingga mudah ya, sehingga mudah juga cepat seperti itu. Itulah Al-Quran. Kemudian, ada sejarah panjang di balik haid ini ya, ada sejarah kelam di balik haid ini. Kemudian juga ada hikmah ya bagi perempuan. Pertama, banyak orang mengira bahwasannya ketika perempuan haid itu akan menghalangi perempuan dari ibadah. Karena ketika perempuan haid dilarang sholat, dilarang tawaf, dilarang puasa, dan lain sebagainya. Jadi terhalang dari ibadah. Padahal ketika perempuan dalam keadaan haid, kemudian perempuan tidak menjalankan sholat karena haid, karena perintah Allah tidak boleh sholat, orang yang haid, kemudian tidak puasa, itu selama perempuan mentaati perintah tersebut, maka perempuan pada dasarnya itu mendapatkan pahala karena taat kepada perintah Allah. Karena dalam syariat kita, orang yang haid tidak boleh sholat. Kemudian perempuan tidak melaksanakan sholat karena perintah Allah. Orang yang haid tidak sholat. Maka selama haid tersebut, pahala kepada perempuan itu mengalir. Justru ketika perempuan haid dan dirinya memaksakan untuk melakukan sholat dan puasa, justru itu akan mendapatkan dosa. Karena menentang perintah Allah, durhaka terhadap perintah Allah. Tetapi ketika dia tidak sholat, tidak puasa karena haid, karena sebab taat kepada Allah, maka selama haid tersebut berjalan, selama itu pula pahala kepada perempuan itu mengalir. Mengalir setiap saat. Mau rebahan, mau tidur, mau duduk,
nggak ngapa-ngapain, pahalanya ngalir seperti itu. Jadi ini bentuk dari kasih sayang Allah ya. Karena ketika perempuan haid itu kan hormon-hormon aktivitas dalam diri perempuan itu berkecamuk ya, terjadi perubahan. Kemudian perempuan kadang merasa sakit, merasa stres atau gimana lah, itu yang dialami perempuan, maka Allah tidak ingin memberatkan beban kepada perempuan. Jangan sholat, karena itu akan menambah beban. Jangan puasa, karena itu akan menambah beban, seperti itu. Nah, itu cara Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada perempuan. Nah, zaman dulu, sebelum ayat ini turun, itu orang-orang yang mengalami haid, perempuan-perempuan yang mengalami haid di zaman jahiliyah, itu sangat tidak dimanusiawikan. Mereka sangat dihinakan. Bahkan mereka diusir dari rumahnya masing-masing supaya jangan tidur satu rumah. Karena orang yang haid zaman dulu itu dianggap sangat menjijikan. Ya, ini benar-benar sangat menjijikan. Bahkan tidak boleh menyentuh parabotan, tidak boleh menyentuh anaknya, suaminya, tidak boleh menyentuh apapun yang ada dalam rumah. Oleh karenanya mereka sampai diusir. Bayangkan, ya. Jadi orang-orang zaman dulu begitu sempit pikirannya, ya. Begitu sempit pikirannya sehingga sehingga wanita yang haid sangat dikucilkan, tidak dimanusiawikan seperti itu ya. Nah, akhirnya datang ajaran Islam kemudian menjelaskan tentang haid. Jadi haid itu adalah adalah siklus normal pada diri perempuan, ya, adalah siklus biologis pada diri perempuan yang mana itu normal, wajar. Kemudian Al-Qur'an menjawab, haid adalah darah yang keluar dari diri perempuan yang menyebabkan perempuan itu merasa tidak nyaman atau sakit. Dan jauhilah perempuan, maksudnya jangan berhubungan badan. Dilarangnya itu hanya jangan berhubungan badan, selesai. Tidak boleh mengusir perempuan, tidak boleh. Tidak boleh menjauhi perempuan, tidak boleh. Yang dilarang adalah berhubungan badan. Oleh karenanya Rasulullah mencontohkan ketika istrinya haid, Rasulullah biasa saja tinggal satu rumah, tidur satu ranjang, kemudian bahkan Rasulullah tidur rebahan di pangkuan istrinya, itu semua dilakukan. Makan bareng, minum bareng, itu dilakukan. Jadi Al-Quran mendobrak pemikiran-pemikiran sempit terdahulu, pemikiran-pemikiran jahiliyah terdahulu. Dan itu terjadi pada abad 7, bayangkan. Jadi Al-Quran membawa pemikiran yang luar biasa. Ya, kalau hari ini pemikiran tersebut datang, itu masih biasa. Karena ya kita memiliki kesetaraan sebagai manusia, sama-sama manusia seperti itu. Tapi zaman dulu, orang-orang masih sempit. Masih menganut pemikiran-pemikiran leluhurnya, nenek moyangnya, mengikuti adat tradisi, tetapi Al-Quran datang dengan pemikiran yang baru, ya, mendorong pemikiran yang baru, bahwasannya yang kotor itu hanya darahnya di dalam dinding rahim perempuan, sudah. Sementara di luar itu, ya, kalian boleh makan bersama, tidur bersama, kemudian tidur satu ranjang, kemudian minum, seperti itu. Jadi ini terjadi di abad ke-7. Bayangkan di abad ke-7, Al-Quran telah membawa perubahan yang besar, mendobrak pemikiran-pemikiran yang sangat kolot ya, yang tidak manusiawi. Jadi Al-Quran sangat memanusiakan perempuan dengan turunnya ayat haid ini. Kemudian nanti dirincikan gitu. Ini Al-Quran ya, Masya Allah. Wallahu a'la wa a'lam.